saya juga jarang sekali memperkenalkan diri saya sebagai seorang trainer gitu. Saya lebih suka bilang bahwa saya adalah mentor dan coach di tempat gitu. Jadi ya memang itu secara hati, Ya, panggilan jiwa. secara hati itu lebih menyenangkan buat saya, saya lebih happy aja gitu. Satu saat error, kesel, marah, blah. Apakah itu tidak kejadian ke saya? Ya ada, masa-masa tertentu itu juga kejadian sama saya karena berekspektasi. Tapi ketika ya udahlah, kesampingin keinginan untuk begini kan, 1 atau 2 buku itu udah kece banget sih. Cuman saya selalu ngusahain aja paling enggak ada buku yang saya baca yang kelar 1 aja dalam 1 bulan. Kalau beres, hatinya beres, tindakannya beres. Ya, betul, berarti sinkron ya, seperti iman. Iman itu kan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dalam perbuatan. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya, lalu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Aku hari ini bertemu dengan seorang perempuan yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang mentor, beliau adalah guru saya, dan beliau juga seorang penulis buku, seorang trainer yang banyak sekali menginspirasi para wanita, dan laki-laki juga terinspirasi dengan semangatnya beliau yang selalu semangat berbagi dan belajar. So, mari kita sambut Ikaca Ibrahim. Yeay! Ya, Kaca, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Dirimu juga ya, sehat-sehat. Saya senang banget bisa ketemu sama Kaca. So, welcome to Aku Hari Ini. Kelihatan Aku Hari Ini. Hari ini ada datang di Aku Hari Ini, akhirnya bisa mampir di channel YouTube saya, Kak. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini, senang sekali. Akhirnya bisa hadir di Aku Hari Ini adalah kebahagiaan buat saya, bisa ngobrol sama Kaca, dan tentunya nanti rekan-rekan yang menonton video ini bisa dapat sesuatu dari obrolan kami berdua. Insya Allah. Insya Allah. Kaca, kalau kita ngomongin Aku Hari Ini bukan punya saya. Tapi ya aku ya. ininya Kaca, betul. Jadi Aku Hari Ininya Ikaca Ibrahim. Nah, sebelum kita cerita panjang lebar, saya ada permainan sama Kaca. Permainannya adalah jawab cepat ya, Kak. Jawab cepat, seberapa cepat? Kamu lari cepat? Seberapa cepat, karena saya yakin kecepatan Kaca ini lebih cepat dari kecepatan cahaya loh. Itu kelebayan yang hakiki ya. Lebay banget, biar seru dikit. Oke, saya ada sekitar beberapa pertanyaan yang Kaca bisa jawab. Pertanyaan pertama. Oke. Jika diwakilkan sebuah benda, Ikaca Ibrahim itu apa sih? Batu. Keras kepala. Keras kepala. Nanti kita bahas kenapa itu. Kita masuk pertanyaan dulu ya, Kak ya. Oke. Kalau Kaca pilih, Mama Sibuk atau Anti Fragile Coach? Mama Sibuk. Mama Sibuk. Yeah. Berikutnya, belajar atau mengajar? Belajar. Belajar. Ya. Pilih air besar atau air kecil, Kak? Air kecil.
Suruh pilih kan air kecil. Mungkin yang nonton air besar, air kecil itu apa? Kita akan bahas berikutnya ya. Air kecil, ya. Oke, berikutnya sebagai mentor atau sebagai trainer? Mentor. Mentor. Ya. Aduh, nggak sabar nih. Beli gadget or beli buku? Dua-duanya boleh nggak? Dua-duanya boleh. Siap. Oke, dalam negeri atau luar negeri, Kak? Dua-duanya oke. Dua-duanya oke. Ya. Transformational service atau no marriage is perfect? Dua-duanya punya cerita sendiri dan dua-duanya important buat saya. Oke, siap. Ini menarik banget obrolan. Apa yang penting di hari ini, Kak? Yang penting di hari ini adalah serving air. Yes. So, welcome to aku hari ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah hal yang akan kita obrolkan di hari ini. Yeay, selamat datang Kaca. So, aku hari ini tadi Kaca bilang jika diwakilkan sebuah benda, Kaca bilang tadi adalah batu. Kenapa, Kaca? Aku itu ketika udah mau sesuatu atau punya tujuan tertentu, biasanya tuh strike gitu. Jadi walaupun orang mempengaruhi dengan bilang begini, bilang begitu gitu, kalau itu menurut aku tidak relevan dan tidak sesuai dengan apa yang aku tuju, ya aku jalan terus gitu. Jadi most likely seperti orang yang tidak mau dengerin orang gitu ya, keras kepala. Tapi sebetulnya mungkin karena aku sendiri tahu kemana arah dan jalanku gitu. Jadi ketika dibilang lu tuh kayak batu keras kepala gitu, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan kalau ada sesuatu feed forward atau saran dari orang lain terus itu ternyata memberdayakan, ya aku juga tetap dengar. Tapi kalau ternyata itu yang tidak memberdayakan, ya udah batu aja gitu. Dan memang dari kecil pun papaku suka bilang, kamu tuh batu banget gitu. Maksudnya ketika dibilang sebaiknya begini gitu, aku akan berargumen gitu, berargumen bahwasanya ini tuh bisa begini juga gitu. Jadi tidak langsung 100% apa yang disuruh atau disarankan orang itu aku akan terima mentah-mentah gitu. Makanya kata batu itu sering banget keluar dari beberapa orang ke aku gitu. Kak, kata batu, tapi menurutku dengan cerita kakak tadi gitu ya, kata batu itu sebenarnya kakak fokus terhadap sesuatu. Orang bilangnya itu keras gitu ya, tapi keras ini kakak fokus dengan tujuan kakak. Kalau itu baik, batu itu bisa tetap bergerak gitu. Batu itu bisa mengikuti. Tapi ketika itu justru tidak sesuai dengan value-nya kakak nggak akan mengikuti itu gitu ya. Iya, karena gini, terbiasanya memang memilih gitu ya. Saya memilih apa yang menurut saya relevan, apa yang sesuai dengan tujuan-tujuan saya gitu. Misalnya kalau saya bilang, oh ya targetnya 3 hari ini gitu kan, ya udah ngebatu aja ngejarin 3 hari walaupun orang bilang santai masih ada waktu gitu. Lebih ke challenge-nya kalau saya nggak sampai ke sana berarti saya bukan lagi kalah berperang sama diri saya sendiri gitu loh kan, tapi juga kalah berperang sama situasi dan keadaan gitu. Jadi ya dibilang batu ya batu, cuman ya kalau batu yang benar-benar tetap nggak gerak gitu ya nggak gitu juga sih. Jadi jika ayah saya punya value atau papa saya punya value atau nilai yang memang menurut saya ini oke, ini sesuai, ya itu saya jadiin juga value dan nilai saya, sehingga walaupun sebatu-batunya tuh saya tetap ngelihat sebenarnya ini arahnya kemana gitu. So, sebenarnya saya terinspirasi banget dari Kaca. Batunya Kaca aja tadi fokus gitu ya. Batu itu sebenarnya kan lagi diem. Diem itu ngerjain sesuatu, diem-diem punya karya. Diem-diem hilang dari sosmed, tahu-taunya ngeluarin buku. Itu batunya Kaca aja berkualitas gitu. Keren banget. Iya,
Kalau tadi saya tanya Kaca pilih air besar atau air kecil dengan yang sudah diceritakan sebelumnya. Nah, kenapa Kakak pilihnya air kecil, Kak? Karena ini pilihan ya. Tadi nggak boleh pilih dua-duanya saya berpikir. Tapi kalau ternyata pilih dua-duanya, udah dua-duanya priority gitu. Cuma kenapa sih air kecil? Karena ya beda ya. Kalau air besar kan mungkin dia sudah terbentuk, sudah jadi gitu kan, sudah seperti itu, dan saya juga nggak punya kuasa untuk ngubah gitu kan, kecuali dia emang mau berubah gitu kan. Sementara air kecil kan influence-nya ada di saya, ya kan, perkembangannya influence-nya ada di saya, ada di bapaknya. Jadi kalau dibilang my main priority, ya gimana caranya dia bisa hidup nyaman, terfasilitasi, bisa dapat pendidikan yang layak, ya kalau bisa jauh lebih bagus dari ibu dan bapaknya gitu kan. Dari segala hal ya kita maunya dia dapat yang bagus, tapi juga kita bisa kembangin dengan versinya dia sendiri gitu, tanpa saya harus maksa dia harus gimana gitu, dengan apa yang dia mau pilih, dengan kesenangannya, dengan apa yang menjadi tujuannya. Kita kan ngarahin aja, ya ngarahin, oh ini gini. Jadi kenapa air kecil penting ya? Karena memang masih perlu pendampingan. Kalau air besar ya ketemunya juga udah besar ya, Kak. Gimana ya? Jadi kalau dibilang dia nggak penting, ya enggak sih, dia penting gitu kan, karena kan dia punya kontribusi besar di rumah ya, cari nafkah ya, ngurusin kita gitu kan, ada perannya dia sendiri untuk keluarga, anaknya, dan juga misalnya ibunya gitu. Tapi ya beda kan ya, beda fokusnya, karena semuanya masing-masing punya peran gitu ya, Kak. Iya, dan kalau orang bilang the realnya love ya antara orang tua sama anak gitu. Yang realnya ya gitu kan, bukan berarti saya nggak cinta nih gitu sama Bang Reja misalnya, cuma kan ini beda version gitu. Jadi beda version di mana yang satunya suami, yang satunya anak. Ya kalau dibilang pilih yang mana, ya dua-duanya mau saya pilih gitu, karena dua-duanya important in my life. Tapi kalau dilihat yang mana yang paling penting, kalau cuma boleh milih salah satu, ya air kecil lah. Karena masih anak-anak gitu kan, dan dia anak saya. Tentunya yang harus diajak dibawa ini justru partner belajarnya Kaca, untuk mungkin kalau istilah di pendidikan itu bawa kurikulumnya air kecil ini untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan gitu ya, Kak ya? Betul. Ya benar, itu bisa jadi kurikulumnya, tapi sebenarnya this is something new gitu buat saya ya. Menikah, melahirkan, punya anak, itu kan belajar banget gitu. Proses kehidupan. Prosesnya gitu kan, dari hal-hal yang saya nggak ngerti sama sekali, terus nyari tahu, fail, trial, error, fail lagi gitu kan, sampai ketemu jalan benernya gitu kan. Jadi kalau dibilang apakah semuanya sukses gitu ngurusin air kecil, yang nggak juga. Ada juga yang aduh kok gini ya, kok gue blow on banget ya gitu, kok saya gobloknya hakiki ya, nggak paham soal ini gitu, kok ibu-ibu yang lain oke ya gitu. Cuman kan saya nggak bisa memperbandingkan antara saya dengan ibu lain dan anaknya gitu. Ini saya sama air kecil, di mana versinya juga berbeda, dan saya juga nggak bisa mengcopy 100% versinya orang lain untuk dijalanin di saya gitu. Jadi kalau dibilang lancar-lancar aja, ya tidak semuanya lancar. Urusan dengan air besar tidak semuanya lancar. The problem is always there, gitu kan, selalu ada di sana. Dengan anak juga sama, pasti ketemu ada kepentoknya, ada masalahnya, ada problemnya gitu. Jadi ya
'cause nobody is perfect dan saya juga nggak perfect gitu kan. Jadi ya saya juga belajar dari proses itu gitu. Keren banget. Saya banyak belajar lagi dari satu pertanyaan aja saya tuh jadi merenung, wah semoga saya bisa seperti Kaca nanti. Jangan seperti dirimu aja. Versi terbaik Kaca yang saya ambil untuk diri saya. Iya, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Siap. Nah, kalau tadi kita udah cerita tentang kesehariannya Kaca, mama sibuknya di rumah antara air kecil, air besar gitu ya. Pertanyaan tadi saya mentor tempa atau trainer. Kaca pilih yang mana? Atau dua-duanya juga? Gimana tuh Kak, antara mentor tempa dan Sebetulnya saya orang yang tidak pernah berencana untuk menjadi trainer, kemudian ditemukan oleh Falco Leonhard, salah satu customer saya ketika saya kerja, terus dia bilang ke saya, kamu kayaknya punya talent untuk jadi trainer gitu, mau nggak coba? Jadi trainer tuh sebenarnya terjadi tiba-tiba gitu, tanpa saya merencanakan, tanpa saya bikin tujuan bahwa saya mau jadi trainer gitu. Ya seru karena ternyata saya berkembang di sini gitu kan, keluar dari corporate, kemudian jadi trainer, kemudian ngajar di banyak perusahaan ya, di Toyota kasih training jadi facilitator, di beberapa perusahaan besar juga gitu. Itu menyenangkan gitu. Tapi sebenarnya saya tuh orang belakang sebetulnya, supporting. Saya tuh supporting, bukan orang yang seneng banget untuk tampil di depan gitu. Saya tuh ya bisa untuk di depan, terus memberikan memfasilitasi para peserta di kelas-kelas training bisa. Tapi I'm not a performer sebenarnya. Saya tahu banget bahwa saya bukan performer, jadi that's why kalau misalnya dilihat, oh Kaca kok kalau training beda ya misalnya sama Mas Andra, misalnya sama Kang Hari yang rame, seru gitu kan. Ya because I'm not a performer dan it's okay gitu. This is my own style dan cara saya memang seperti ini gitu. Ada perusahaan yang suka dengan style itu, ada juga yang nggak suka gitu. Nah, karena saya sadar saya bukan performer yang bisa tampil menggelegar gitu, peran mentor itu buat saya justru lebih menyenangkan bagi saya karena saya bisa support trainer, bisa bantuin mereka untuk jadi performer. Yes. Bisa memfasilitasi mereka untuk jadi performer. Jadi part of service-nya saya lakukan, tapi part of supporting-nya ini juga saya lakukan gitu. Jadi itu lebih nyenengin buat saya. Kenapa saya lebih pilih untuk jadi mentor daripada jadi trainer? Bukan berarti saya nggak mau ya kalau dikasih job sebagai trainer, mah tetap aja terima gitu kan. Tapi pun ketika saya memfasilitasi suatu perusahaan, saya juga jarang sekali memperkenalkan diri saya sebagai seorang trainer gitu. Saya lebih suka bilang bahwa saya adalah mentor dan coach di tempat gitu. Jadi ya memang itu secara hati, ya, panggilan jiwa. Secara hati itu lebih menyenangkan buat saya, saya lebih happy aja gitu. Satu-satu nelatenin orang gitu kan, ngajakin mereka bertumbuh daripada ada di dalam kelas. Tapi di dalam kelas pun saya bisa lakukan and I am okay with that gitu. So, sebagai mentor ataupun trainer, dua-duanya oke buat Kaca. Dua-duanya oke. Ya, dengan kata lain tadi kalau pilihan belajar atau mengajar sebenarnya porsinya lebih banyak belajar ya Kak? Lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar. Dan agak sedikit songong juga ya rasanya kalau maunya ngajarin orang, ya kan? Karena justru ketika kita prosesnya memfasilitasi, saya nggak suka ngomongnya ngajar sih sebenarnya, memfasilitasi para peserta baik training atau mentoring atau coaching. Ya sebetulnya itu proses belajarnya kita juga lebih besar gitu, proses belajarnya kita sebagai fasilitatornya mereka gitu. Jadi ya miliknya belajar. Belajar. Seperti di background-nya Kaca, banyak banget buku.
Bukan cuma belajar daripada Menti, tapi belajar dari buku-buku yang ada di belakang, termasuk saya orang yang pinjam buku sama Kaca, belum dibalikin sampai sekarang. Sebetulnya Baca bukunya banyak. Gimana nih, Kak? Sebetulnya itu mungkin karena kebiasaan dari kecil. Jadi waktu kecil itu saya tinggalnya di perkebunan. Perkebunan itu literally perkebunan ya, karena papa saya bekerja di perkebunan Nusantara. Jadi memang jauh dari peradaban dan kita tinggalnya di perkebunan, di mana akses untuk ke kota itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dan tidak ada hal lain yang ayah saya bisa lakukan untuk menghibur anaknya selain menyediakan bacaan. Ya, jadi dari kecil kita dikasih langganan kayak majalah, ya mulai dari Bobo, Hai, Gadis dan sebagainya. Itu yang datangnya tuh kalau majalah itu sebulan sekali kan. Terus kalau koran itu datangnya tuh udah koran kemarin datangnya hari ini atau datangnya baru besok gitu. Zaman dulu masih susah soalnya ya. Ya, jadi Kompas gitu kan, Kompas tuh baru datang, Kompasnya hari ini datangnya tuh lusa gitu. Jadi kita baca beritanya tuh baru lusa, saking jauhnya dari peradaban. Nah, karena terbiasa membaca dari kecil, pada akhirnya itu kayak jadi habit ya, pasti ya, jadi habit saya. Yang akhirnya kalau ada jeda, misalnya nunggu di bandara, transit untuk kemana, untuk training kemana, ya yang saya lakukan cuma 2, memperhatikan orang atau membaca. Jadi merhatiin orang, merhatiin aja gitu kan, kadang-kadang kalau di bandara atau di mana gitu kan, kesibukan orang gitu. Tapi itu sebenarnya porsinya kecil banget yang memperhatikan itu, karena menurut banyak teman-teman justru kamu mah justru cuek banget, dia bilang gitu, ngelihat doang gitu. Cuman nggak benar-benar dianalisa ya, emang nggak analisa gitu, cuma ngelihat memperhatikan aja gitu. Dan sisanya bukan sisanya ya, porsi besarnya ya saya membaca, di pesawat membaca, di rumah saya baca. Jadi karena numpuk buku di sini, ya. Akhirnya waktu itu harus disumbangkan ke perpustakaan di dekat sini juga. Udah nggak muat rumahnya gitu kan, mau taruh lagi di mana. Jadi yang disisakan memang hanya buku-buku yang memang penting. Tapi pada akhirnya juga ya udahlah, kalau udah dibaca ya udah, ada yang pinjam ya kasih pinjam, ada yang minta ya kasih gitu. Sekarang karena saya lebih suka bacanya di Kindle. Lebih simpel. Iya, lebih simpel. Nggak berat kan kalau udahlah bawa tab, bawa buku lagi, tasnya udah kayak mau pindahan gitu ya. Jembolannya banyak. Jadi sekarang tinggal bawa, kadang-kadang nggak usah bawa tab, pakai handphone aja gitu kan. Jadi baca di Kindle, beli di Kindle, selain juga harganya lebih murah ya kan. Karena kan kadang-kadang buku asing bisa 300-400 ribu gitu. Kalau di Kindle tuh kadang-kadang cuma 120 ribu, setengah harganya. Jadi belakangan udah nggak kayak dulu sih numpuk buku gitu. Sekarang lebih banyak beli bukunya di online. Gramedia juga sekarang belinya lebih banyak online. Nah, Kaca, dengan buku yang banyak ini gitu, dengan habit yang dibangun tadi, mungkin orang-orang yang menonton video ini, ada tips dari Kaca nggak sih untuk bisa suka sama buku gitu, baca buku? Kalau Kaca kan dari kecil gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang sudah di usianya masing-masing gitu ya, nonton video ini, gimana caranya biar bisa senang baca buku? Oke. Sebetulnya kan ada yang nggak seneng gitu. Jadi kalau biar seneng itu, kalau emang dia nggak seneng ya nggak bisa juga gitu kan. Cuman saya mikir kalau belajar aja gitu ya, soal belajar ya udah pilih aja tadi yang senang. Belajar dari apa? Belajar dari film. Ya cari aja film yang berkualitas. Karena kan film juga banyak kan yang banyak ilmunya, atau dokumenter yang banyak ilmunya juga banyak gitu kan. Kalau ternyata sukanya denger, ya udahlah podcast, dicari aja itu yang namanya di nggak usah podcast deh, Spotify aja ya. Kalau kita mau browsing ini itu tuh semua ilmunya ada di situ. Kalau emang sukanya denger. Saya itu nggak suka denger audio gitu. Buat saya tuh bosen, dan kalau saya denger audio tuh ngantuk.
Dengan baca kalau kaca. Jadi dengan baca gitu daripada audio. Kalau orang bilang, teman-teman bilang, Kaca aku nonton ini YouTube, misalnya Teh Tia aja, aku nonton YouTube ini tadi setengah jam. Aku tuh yang, ya Allah nonton YouTube setengah jam, gue kayaknya nggak sanggup itu. Kalau untuk nonton belajar gitu, nonton doang itu saya lebih milih baca. Nah, Teh Tia mungkin dia lebih milih untuk nonton gitu kan, ya ada orang yang seperti itu. Saya bilang saya kalau nonton YouTube betah kalau itu kayak lucu-lucuan, hiburan. Saya bilang dulu kalau yang ya, serius tuh kayaknya. Ya adalah beberapa teman kita kayak Agung juga kan, Agung Hidayatullah itu juga kalau udah nonton YouTube, belajar di YouTube tuh kayaknya lama gitu kan. Ya kalau tontonannya kayak gini nih, talk show atau apa yang ringan-ringan nggak berat, saya bisa betah lama gitu. Tapi kalau belajar nonton bukan mengusahakan untuk menyenangi baca mungkin ya, tapi mengusahakan untuk menyenangi belajar. Oke, good point. Belajar dari mana aja, baik dari buku, baik dari video, baik dari podcast atau dari hal-hal lain yang memang ada satu hal yang bisa nambahin kita di situ gitu kan. Nggak harus buku juga gitu, apalagi untuk orang-orang yang nggak seneng ya gimana caranya maksain gitu. Cuman kalau ditanya caranya saya baca gimana? Saya itu punya target misalnya per hari 5 halaman, 10 halaman gitu. Ya udah saya baca 5, 10. Kadang-kadang kalau targetnya cuma 5 halaman pun lebih gitu kan, keasikan oh ternyata 10 gitu. Jadi saya bisa dalam 1 bulan sebelum ada sosmed itu bacanya jauh lebih banyak. Jadi saya bahkan punya budget untuk pergi ke Gramedia, misalnya beli berapa buku untuk 1 bulan gitu kan. Ya sejak kita teknologinya udah mulai canggih, ya tahu sendiri lah ya, ada beberapa kebiasaan yang terdistraksi gitu. Sekarang ya 1 bulan 1 atau 2 buku itu udah kece banget sih. Cuman saya selalu ngusahain aja paling enggak ada buku yang saya baca yang kelar 1 aja dalam 1 bulan. Kalau dulu misalnya bisa 4 atau 3 buku sebulan, sekarang 1 aja tuh udah buat saya pencapaian buat diri sendiri. karena begitu scroll WhatsApp, ngobrol di WhatsApp setengah jam gitu kan, tahu-tahu ya nggak berasa. Atau tiba-tiba buka Instagram, tahu-tahu udah sekian banyak waktu kebuang gitu, atau scrolling TikTok sekarang misalnya ya kan, jadi lumayan buang waktu. Nah, mengusahakan kalau memang mau belajar ya mengusahakan waktunya untuk belajar mau disiapin berapa lama sehari atau berapa lama seminggu gitu. So, berarti kalau Kaca ini yang perlu kita fokuskan adalah semangat belajarnya. Medianya melalui buku, melalui YouTube, podcast, atau apapun yang penting semangat belajar itu yang harus kita jaga. Nah, kalau tadi kita ngobrolin tentang semangat belajarnya Kaca, sekarang saya mau tanya tentang semangat berbaginya Kaca yang dibukukan. Buku pertama adalah Transformational Service ya Kak ya. Boleh cerita dikit Kak, gambaran dari buku itu sih tentang apa? Gitu. Oke. Sebetulnya buku itu terlahir dari challenge Tempa ya. Oh, challenge Tempa juga. Challenge Tempa saya lupa tahun 2014 apa ya kalau nggak salah ya. Atau 2015 saya lupa, itu challenge Tempa yang kedua. Jadi challenge Tempa pertama itu justru melahirkan buku Sukses Mulia Is My Life. Jadi itu justru buku kedua. Oke, siap. Jadi challenge Tempa pertama di mana kita nulis buku dalam 1 kali 24 jam, tapi nulisnya rame-rame. Jadi 33 trainer pada waktu itu nulis bareng-bareng, terus jadi buku Sukses Mulia Is My Life. Kemudian muncul lagi challenge berikutnya, nulis lagi, dan muncul buku Transformational Service sebagai bagian dari modul. Sebenarnya itu buku, saya suka bilang, itu buku gagal gitu kan. Tapi ya itu pencapaian dalam proses belajar saya bahwa nothing is perfect gitu kan, dan bisa jadi saya bisa bilang itu jelek sekarang karena saya udah belajar yang lain gitu kan. Kalau dulu mungkin pas bikin, pas jadi gitu, saya suka bilang gitu kan.
Kang Hari pun kalau dibahas, Kang Hari buku high class responnya gimana? Aduh jangan bahas itu, malu. Karena ya itu proses belajar kita di belakang gitu kan. Buku itu tuh sebenarnya berbagi pelayanan, di mana kita sebagai seorang customer service atau leader di bidang pelayanan tuh sebetulnya balik ke niat sih, mau nolongin orang apa enggak gitu, mau bantuin orang apa enggak gitu, mau cuman sekedar ngejalanin SOP-nya kerjaannya masing-masing, atau memang ya SOP ada tetap saya jalanin sesuai dengan standarnya gitu kan, atau SLA-nya juga saya lakukan sesuai dengan SLA-nya gitu, tapi niat besarnya itu sebenarnya dari diri sendiri. Emang niat serving enggak? Karena kalau yang niatnya 100% service orang gitu dengan 100% dengan niat yang besar, umumnya dia lagi nggak hitung-hitung lagi mau dapat apa, mau diperlakukan bagaimana, ya udah jalanin aja, this is a part of my job, saya ngasih pelayanan ya saya lakukan dengan 100% gitu. Jadi lebih ke keinginan saya untuk berbagi bahwasannya melakukan pelayanan itu bahkan kredo-kredo kayak senyum gimana, berdiri gimana, nggak perlu dipelajari kalau emang kita udah niat untuk melayani. Pada akhirnya juga kita nggak akan tertekan dengan kredo-kredo pelayanan itu gitu kan, karena emang dari sininya, dari otaknya, dari hati internalisasi gitu kan. Ketika kita udah niat melayani, emang udah 100%, ini di kepala udah 100%, hatinya 100%, nggak mungkin dong senyumnya hambar gitu kan, betul nggak? Ya kan, nggak mungkin kan senyumnya kepaksa, karena hati sama otak sama hatinya udah 100% gitu. Jadi justru saya menemukan along the way saya berkarir di perbankan sebagai orang pelayanan, kemudian di properti, di hospitality juga, saya ngelihat itu semua standar itu menjadi percuma kalau emang dia nggak punya niat untuk melakukannya. Tetap akan dia transaksional, tetap akan dia hitung-hitungan, tetap dia akan wanipiro, tetap dia akan milih, oh customer itu baik, manis, oh itu nggak baik, nggak manis. Ya nggak gitu konsepnya kan. Ya. Mau dia baik, mau nggak dia baik, this is my role gitu kan. Pertanyaannya adalah saya niat nggak untuk duduk di sini ngejalanin role saya sebagai customer service. Nah itu yang kadang-kadang dilupain orang. Jadi niat berbaginya tuh lebih kepada ntar dulu deh ngomongin kredo pelayanan, cara berdiri, cara jalan, cara ngomong, ntar dulu. Punya niat nggak untuk ngelayanin? Karena kalau niatnya udah besar, mau standar kayak apa dia pasti mau belajar, pasti dia mau jalanin. Iya betul. Membantu menginternalisasikan itu ke setiap orang gitu ya Kak. Bahwa service itu bukan cuma di lisan tapi beneran dilakukan gitu ya, terinternalisasi dari pikiran, perbuatan, dan tindakan. Kalau di transformational service lebih kepada service itu artinya bukan pelayanan. Pelayanan itu ya service, itu terjemahan. Service diterjemahkan ya pelayanan gitu kan. Jadi kalau di transformational service saya suka bilang, what is service? Service is added value-nya dipikirin ke customer. Misal, ayah beli barang ke saya, keluarin duit 500.000 misalnya, bayar ke saya 500.000. Dapat barang seharga 500.000 kan? Service bukan sekedar pertukaran itu doang, bukan sekedar transaksi, tapi gimana caranya ada nilai tambahnya yang lain. Oh, ayahnya beli ke saya happy, kenapa? Karena saya layani dengan baik, misalnya kan? Saya sabar, nelatenin mau belanjaannya apa, bukan yang kayak kalau kita kadang-kadang masuk mall nih mau beli baju, tiba-tiba udah dilihatin dari atas semua. Udah malas duluan. Di kantong ada duit nih ya kan, mau gue kasih ke perusahaan kamu untuk bayar gajimu gitu kan. Tapi kamu melakukan servisnya sendiri aja udah ngitung, boro-boro mau nambahin. Nah kalau di transformational service
gimana caranya supaya kita bisa nambahin value-nya, bukan cuma sekedar uangnya aja yang dia keluarin terus dia tukerin barang atau jasa ke kita, tapi ada nilai tambah yang lain yang dia terima selain barang atau jasa tersebut. Kalau saya ingat Kaca pernah bilang kita tuh jualan kualitas, servis yang dikasih itu kualitasnya terbaik gitu. Betul nggak Kaca? Exactly. Orang ngeluarin duit kan sebenarnya beli kualitas juga ya. Makin berkualitas kan harganya makin mahal gitu kan. Nggak lucu dong kalau misalnya orang, misalnya, jadi priority customer-nya Telkomsel misalnya kita sebut ya. Terus sebagai priority customer dia udah spending sekian juta misalnya untuk biaya kartu langganan teleponnya setiap bulan. Terus diperlakukan dengan nggak baik gitu kan, tidak dengan berkualitas, nggak sesuai gitu sama harganya ya kan, karena kan yang berkualitas bernilai, tapi pertanyaannya kadang-kadang produknya bernilai, digunakan sama customer happy, tapi yang ngelayanin nggak ada nilainya gitu, nggak ada kualitasnya, kabur orang cari yang lebih berkualitas, orang sekarang banyak gitu kan saingannya gitu. Jadi kalau dibilang number one-nya di transactional service itu tadi no transaksional, number two-nya ya how to focus on the quality tadi. Gimana caranya kita bisa fokus, ya udah ngelayannya berkualitas, karena kalau kita ngelayannya berkualitas, ya hasil yang kita peroleh juga berkualitas gitu kan. Nggak mungkin dong bersihin rumah misalnya udah bersih banget, hasilnya nggak bersih kan nggak mungkin. Kalau emang udah prosesnya bersih ya kan, prosesnya bersih, hasilnya pasti bersih gitu. Tapi kalau prosesnya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Jadi the quality process of service-nya itu sebenarnya yang menentukan hasilnya. Kalau prosesnya error, kacau, nggak bener, terus hasilnya nggak bener, ya jangan protes. Nah kadang-kadang nih karyawan suka gini nih, harap gajinya gede ya kan, harap bonusnya besar, harap bosnya baik, tapi kerjanya ala kadarnya. Bro, sis, prosesnya aja situ nggak berkualitas, terus ngarep hasil yang berkualitas, ngimpi, jangan terjadi gitu kan, karena yang prosesnya berkualitas, jelas yang akan dapat hasil berkualitas gitu. Yaitu transformational service tuh fokusnya lebih ke situ sih, lebih ke gimana kita bisa jadi high quality person yang bisa delivering high quality service, dan akhirnya perusahaannya juga jadi high quality company yang dicari sama customer gitu. Dan itu ternyata bukan hanya di pekerjaan ya Kak, ternyata service itu di kehidupan kita di berbagai peran apapun gitu ya. Ya, akhirnya keluar Kaca dengan value yang diyakini, dengan selalu memberikan servis, ya tadi keluarnya mama sibuk di mana-mana karena memberikan servis ke semua customer-nya gitu ya. Ya servis kan kalau kita ngelihat dari bahasa bisnis, memang kesannya pelayanan yang dikasih oleh satu perusahaan kepada customer-nya gitu kan. Tapi orang tua ke anak juga servis, istri ke suami, suami ke istri juga servis, ya kan, anak ke orang tua juga servis. Katakanlah dulu waktu kecil saya diservis sama papa mama saya, ayah ibu saya gitu kan, ayah juga kan diservis sama orang tuanya. Terus begitu kita udah kerja, kita udah punya pendapatan, terus gantian kita yang servicing mereka, yang servis mereka gitu kan, kita yang memfasilitasi mereka, kita yang kasih. Ya ada orang tua yang kadang-kadang karena mereka cukup aja juga nggak pengen juga diperlakukan begitu gitu loh, tapi tetap kita yang punya niat pasti akan melakukan itu kan, yang sepele. Cuma kan ada juga nih orang yang nggak sadar bahwa dia perlu servis orang tuanya. Ya dari agama juga itu bagian dari kewajiban, bukan ya, kalau kita ngelihat ya kan. Nabi Muhammad juga kerjaannya servis. Kalau kita bicara agama lain juga, Yesus misalnya juga kerjaannya servis. Servis umat, servis para pengikutnya. Kayak sekarang Dalai Lama atau Buddha pun mereka melakukan servis itu sendiri. Kalau kita balik ke servis itu sendiri, ya realitanya itu yang kita perlu lihat juga gitu. Ada di seluruh bagian kehidupan sampai yang sekecil-kecilnya. Pun ke teman, ngarep temannya baik sama kita.
kitanya juga harus baik. Enggak. Terus kita ngarep dia baikin kita tapi kitanya nggak baik, gimana ceritanya, kan nggak match ya. Sepanjang kita juga ke teman masih transaksional, hitung-hitungan ya kan, ngarep cuman dia doang yang ngasih kita, bisa langgang pertemanannya kan, enggak gitu loh. Sama aja gitu. Jadi kalau misalnya berteman pun ketika kita ngerasa dia adalah teman saya, berarti kan kita servis dia. Ya nggak perlu ngarep dia balas, karena kan dia orang yang berbeda sama kita. Iya, betul. Cuma kan banyak kan, misalnya saya sama Ae, saya servis Ae gitu, terus tiba-tiba Ae nggak balas sama saya, terus marah. Hello. Niatmu apa gitu kan, balik lagi ke situ lagi kan. Sama orang tua juga, niatmu apa, ke anak juga niatmu apa gitu. Jadi ya di semua hal di kehidupan kita ada pelayarannya. Dan itu yang Kaca bagi berdasarkan pengalaman, menghubungkan juga dengan teori-teori yang lain, bahkan tadi dengan agama gitu ya, di semua aspek kehidupan bahwa kita itu perlu menjadi seseorang yang selalu memberikan servis, berikan manfaat untuk orang lain gitu ya. Balik lagi nih kayak yang kemarin dibahas oleh Kang Hari bahwa ada yang namanya purpose ya. Tujuannya apa dulu sih gitu. Ini ada satu hal yang lucu di mana suami saya pernah bilang sama saya, aku tuh punya perilaku yang mungkin membuat kamu nggak ngerasa nyaman gitu, terbebani. Aku tuh kasihan sama kamu kalau mikirnya begitu. Kalau di kepala saya, kalau kamu kasihan gitu kan, harusnya kamu berubah dong gitu kan, kalau konsepnya gitu kan. Iya. Tapi saya santuy, nggak perlu mikirin saya terbebani apa enggak, karena yang jadi niat saya di kepala untuk lakukan apapun yang menjadi tanggung jawab saya di rumah ini nggak ada hubungannya sama perilakumu. Nggak ada hubungannya. Saya hanya satu, menjalankan peran saya sebagai istri, dua, menjalankan peran saya sebagai ibu, memfasilitasi suami dan anak saya gitu kan, nggak ngarep balas. Biar Allah yang balas. Jadi kalau dibilang apakah saya terbebani apa tidak? Enggak, wow, saya melakukan tanggung jawab saya. Kenapa saya harus merasa terbebani gitu kan? Kadang-kadang kan yang menjadi sumber perkara adalah ketika udah ekspektasinya berlebihan karena merasa kita sudah melakukan sesuatu gitu kan. Dan nggak ada balasan. Dan inilah konsep transaksional yang sebenarnya kan, saya ngarep anak saya begini, saya ngarep mertua saya begini, saya ngarep itu gede gitu. Terus ketika harapan itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kecewa. Ketika udah kecewa, akunya berubah kan? Jadi error, kesel, marah, and the blah. Apakah itu tidak kejadian ke saya? Ya ada, masa-masa tertentu itu juga kejadian sama saya karena berekspektasi. Tapi ketika ya udahlah, kesampingin keinginan untuk begini, keinginan untuk begitu, tanggung jawabnya sekarang adalah ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin keluarga, di samping menjalankan peran yang lain, that's okay. Atau gini deh lucunya, orang suka bilang, Kaca lo udah bantuin dia tuh si Menti, nggak ada terima kasihnya apa dia sama lo? Ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak ngasih terima kasih, ini salah satu teman kita ya, Menti juga yang bilang, gue lihat lu dijungkir balik deh Kaca, bantuin dia tuh dia nggak ada terima kasihnya apa, dikit sama lo apa gitu. Ya nggak apa-apa. Dia nggak terima kasih nggak apa-apa, karena saya juga nggak ngarep dia untuk terima kasih kok. Dia nggak terima kasih bukan gambaran saya, gambaran dia. Gambaran yang saya perlu kasih ke dia adalah bahwa saya servis dia 100% sesuai dengan janji saya sebagai seorang mentor. That's it, udah. Perkara dia mau berperilaku baik sama saya atau dia nggak mau berperilaku baik sama saya, bukan urusan saya. Bukan kendali saya, bukan urusan saya. Itu dia, bukan saya. Yang penting saya melakukan tanggung jawab saya sebagai mentor. That's it. Saya bantuin dia sampai kelar, sampai beres. Dianya beres dan dianya growing. Udah, tanggung jawab saya sampai situ. Terus kalau saya udah mulai misalnya berhitung, kok saya bantuin Ayah, saya nggak dikasih apa-apa ya. Kok saya bantuin Ayah, kok Ayah nggak terima kasih sama saya. Ngapain jadi mentor, Cid? Kalau gitu mah pebisnis aja ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi
melakukannya emang lebih kepada satu, emang saya seneng ngelakuinnya. Ya mau di rumah melayani juga seneng, masak seneng, ngurusin anak seneng, nyetrika baju suami seneng. Istilahnya nggak komplain, arti oh ini banyak banget, atau nggak ngomong ini aku udah urusin begini, kamu kok begitu, misalnya begitu kan kadang-kadang kan yang jadi sumber perkara begitu kan, merasa ini sudah melakukan sesuatu terus mengharap ini melakukan sesuatu, ya enggak, jalanin aja gitu. PPKM tidak ada yang bantu karena kita menghambat akses yang dari luar masuk ke dalam rumah gitu kan, harus dikerjain sendiri, di samping ini segala nyetrika, paling saya kadang-kadang bercanda, setrikaan segunung, tapi kan itu bagian dari tanggung jawab bukan? Iya, tetap dikerjain. Dikerjain, walaupun nanti kelarnya misalnya jam 12 malam gitu kan, ya udah nggak apa-apa, saya bisa multitasking dengan nonton drakor, jadi nggak berasa misalnya kan, jadi sambil nyetrika sambil nonton drama Korea, bahkan kadang-kadang saya sharing kok ke teman-teman, nih setrikaan setumpuk gitu, ntar pada ngakak sama, ya dibikin happy gitu ya Kak. Jalaninnya karena itu bagian dari tanggung jawab, niatnya 100% memfasilitasi keluarga. Terus kalau di pekerjaan juga niatnya 100% ngebantuin menti, ya udahlah saya nggak berhitung gitu. Dan itu servis sesungguhnya memang hadir dari hati ya Kak. Hadir dari otak. Dari otak ke hati. Otaknya beres, hatinya beres, tindakannya beres. Betul, berarti sinkron ya, seperti iman. Iman itu kan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dalam perbuatan. Keimanan itu munculnya adalah dengan servis tadi. Di TikTok pun, ketika melihat yang komen pun banyak sekali yang curcol tentang masalah sejenis gitu. Saya pikir ya udahlah, kalau ini juga bisa bantu banyak orang di luar sana, baik laki-laki atau perempuan ya, pria atau wanita yang berada di dalam masalah yang serupa atau sejenis. Mungkin bahkan ada satu yang saya telepon, dia bilang gini, ya udahlah Kaca, gini deh, suami itu atau pasangan itu, dia bilang gitu, antara dua, diambil sama Allah apa diambil sama pelakor, coba begitu coba, saya sampai ngakak. Dia kalau saya punya kepercayaan